Selamat pagi Indonesia. Balik lagi di Rekam Indonesia, Indonesia Mendunia. Wes, suasananya udah kayak liburan nih. Ya iyalah, besok udah weekend fams. Pokoknya hari ini kita happy barengan sama Joy Ricci di sini. Alright, let's get it on. Wih, pada mau kemana nih? Wih, mana ada mobil off-road merah yang kece lagi. Enak ya fams, kalau piknik ditemenin sama yang kayak gini, bisa awet muda nih kita. Jadi fams, di Kudus, Jawa Tengah, terdapat lokasi wisata yang gak kalah seru. Nama lokasinya adalah wisata Pati Ayam Adventure. Dengan menggunakan mobil off-road inilah, kita akan menikmati keindahan Bukit Pati Ayam. Rute awalnya, kita rasakan dulu nih, suasana khas pedesaan yang asri. Biarpun judulnya adventure, tapi yang ijo-ijo dari pepohonan, dijamin bikin sejuk dan nyaman fams. Kalau masih awal gini, medannya juga masih aman lah, masih datar dan mulus. Tapi gak lama kemudian, begitu memasuki area perkebunan, langsung disambut dengan trek menanjak dan berbatu. Bahkan sesekali ada tanjakan yang cukup terjal. Di balik ketegangan dari trek-treknya, pasti ada kepuasan yang bikin nagih fams. Terutama saat menyusuri jalur yang menanjak dan menikung. Kalau udah begini, nyupirnya gak bisa main-main fams. Harus punya skill tingkat dewa pastinya. Soalnya gak gampang loh nyupir di medan yang menguji adrenalin kayak gini. Nah, begitu sampai di puncak Bukit Pati Ayam, kita akan bakal ngerasain bonus sejenak. Bonusnya berupa pemandangan pepohonan yang masih asri. Selain itu, ada juga nih view Waduk Logung. Untuk perjalanan balik, masih sama kondisinya fams. Selain trek yang terjal, kita juga bakal disambut trek jalur sungai. Pokoknya dijamin gak nyesel deh kalau nyobain Pati Ayam Adventure. Durasi trek off-road ini kurang lebih 2 jam dari titik awal hingga titik finish. Oh iya fams, di sini juga terdapat rumah bernuansa tempo dulu, lengkap dengan detail interiornya. Di rumah jadul ini juga disediakan penyewaan pakaian tradisional. Nah, cocok nih buat yang suka suasana klasik dan tempo dulu. Atau buat foto priwat juga bisa fams, asal calonnya udah jelas ada ya. Sebagai puncak sesi petualangan di Pati Ayam, di sini juga ada menu nasi liwet yang cukup panjang. Dengan beraneka macam lauk, pas banget nih, bikin suasananya jadi makin ajib. Mau ngerasain yang kayak gini? Cus, langsung aja kita move ke Kudus. Ini dia fams, jet ski, salah satu olahraga air yang biasa dimainkan di laut. Tapi kali ini kita main jet ski yang jauh dari laut fams. Bahkan wilayahnya cenderung berbukit. Selain jet ski, masih banyak nih permainan yang asik-asik di tempat wisata ini nih. Nama tempat wisatanya adalah Demak Green Garden atau biasa disebut DGGA. Bukan DGA ya fams. Kalau itu sih kiper MU. Lokasinya ada di Desa Gempol Songo, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah. Tanahnya luas banget fams, makanya banyak wahana yang bisa kita libas. Pertama, kita coba dulu nih, yang sedikit memacu adrenalin. Karena kawasan DGK cukup luas, trek atau lintasannya dijamin bikin puas. Tinggal ngegas ala motor matic aja nih, sisanya tinggal manuver berjuta gaya. ATV ini juga bisa digunakan sendiri maupun berdua. Tapi inget ya, ada batasan berat badan penggunanya. Kalau keberatan, bisa-bisa ATV susah jalan nih. Mau bermain sendiri atau berdua, pastinya sama-sama seru kok. Kita lanjut yang sedikit santai ya fams. Terdapat juga wahana sepeda air dengan berbagai model yang bisa digunakan. Cukup digenjot supaya bisa jalan. Kalau ini sih enaknya dinaikin 2 orang fams, biar nggak mati gaya gitu loh. Oke fams, saatnya main basah-basahan. Jet ski memang olahraga yang biasa kita temui di pantai. Tapi nggak jauh dari kota Demak, Jawa Tengah, kamu juga bisa mencoba olahraga yang satu ini dengan biaya yang terjangkau pula. Dengan area berbentuk letter U yang luas, dijamin rugi nih kalau nggak nyoba fams. Sama seperti permainan laut lainnya, ada peralatan yang wajib dikenakan. Wait,
Biarpun liburan, tapi tetap safety ya. Untuk mengendarai jet ski terbilang mudah kok fams. Tapi kalau belum berani, akan didampingi dulu. Oh iya, kalau main jet ski, ada beberapa peraturan yang harus dijalankan. Saat mengendarai, harus dalam kondisi sehat, walaupun nggak ada ombak atau angin besar kayak di laut. Soalnya, tetap harus konsentrasi dalam mengendarainya fams. Kalau udah terpenuhi syaratnya, selebihnya ya tinggal keberanian aja. Awalnya sih pelan-pelan dulu ya, yang penting bisa jalanin sendiri fams. Kalau udah lancar, weh, bukan cuma ketagihan, tapi pikiran benar-benar lepas. Masih mau basah-basahan, tapi nggak perlu nyebur ke laut. Makanya sekarang saya ajak nih ke Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini bakal merasakan sensasi 2 air terjun sekaligus. Nama air terjun kembar ini adalah air terjun Jagir. Pengunjung bisa menikmati deburan air terjun dari jarak sedekat ini. Air terjun Jagir terletak persis di samping jalan raya, yaitu di Jalan Perkebunan Kalibendo. Jadi gampang banget diaksesnya fams. Dari alun-alun kota Banyuwangi, jaraknya hanya sekitar 20 menit. Persisnya di Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Untuk masuk ke kawasan air terjun, cukup membayar tiket masuk Rp10.000. Pengunjung akan menuruni anak tangga yang lumayan curam. Tapi jangan khawatir fams, karena di samping tangganya udah ada besi pengaman. Jarak dari loket air terjun sendiri hanya 200 meter. Makanya anak tangganya juga nggak terlalu banyak. Pengunjung juga akan melewati jembatan merah, yang di bawahnya mengalir sungai yang cukup deras. Fams, keunikan air terjun Jagir terletak pada air terjunnya yang bercabang. Yep, air terjunnya ada 2 sumber. Tapi air terjun utamanya adalah air terjun setinggi 15 meter ini. Di bawah air terjun Jagir ada juga nih kolam yang bisa buat berenang. Airnya nggak dalam kok fams, cuma 1 meter aja. Dangkal banget kan? Jadi nggak perlulah pakai pelampung. Cie, yang beraninya cuma 1 meter nih. Dinginnya air khas pegunungan bikin otak jadi fresh lagi fams. Seger banget deh. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu dekat dengan limpahan air terjun. Di sini juga tempatnya masih sepi, jadi berasa kayak air terjun pribadi. Cocok dah buat self healing. Oh iya fans, saking rimbunnya pepohonan di sini, air terjun ini seolah tersembunyi di balik pepohonan. Makanya nggak heran deh kalau air terjun ini termasuk salah satu cagar biosfer yang ada di bumi Osing. Udara di sini juga sejuk banget fans. Maklum aja, selain pohonnya yang masih asri, air terjun Jagir juga terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Makanya kalau abis basah-basahan di sini, segera ganti baju fams daripada termasuk angin, dikerok deh. Satu lagi nih, keunikan air terjun Jagir. Airnya bukan berasal dari sungai, karena ternyata air terjun ini juga jadi sumber mata air. Masih ada lagi nih fams, wisata adrenalin yang tetap seru pastinya. Masih tetap basah-basahan nih, belum kapok kan? Hehehe. Sebelum bermain river tubing, akan ada briefing dulu nih untuk mengenal medan yang dilalui. Wahana ini sekilas mirip rafting atau urung jeram. Bedanya kalau river tubing menggunakan ban karet. Wits, tetap ya untuk safety-nya. Meski sudah menggunakan ban karet, tapi tetap wajib nih menggunakan helm serta jaket pelampung. River tubing bukan sekedar olahraga fams, karena kita juga bakal bersenang-senang melepaskan penatnya pikiran. Oh iya fams, river tubing ini berlokasi di Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Semarang, Jawa Tengah. Nah, yuk langsung masukin ke wishlist kamu ya fams. Wajib banget deh dicobain kalau lagi di sekitaran Semarang ya. Untuk panjang jalurnya kurang lebih 2 km aja fams. Cukup panjang kan? Apalagi kalau debit airnya lagi tinggi gini. Wah, seru banget nih pastinya. Treknya juga terbilang cukup untuk menguji adrenalin. Ingat ya, gak boleh panik saat bermain river tubing. Lemesin aja say. Tubuhin terombang ambing karena batu-batuan bikin arus jadi beriak dan so pasti bikin nagih nih. Indonesia memang mempunyai sejuta keindahan alam fams, seperti Danau Toba ini yang merupakan danau terbesar kedua di dunia.
Kurang lebih panjang Danau Toba ini adalah 100 km dan lebarnya 30 km. Di sekitar Danau Toba ini banyak juga nih destinasi wisatanya nih fams. Termasuk yang berada di Kecamatan Merak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini ada berbagai macam kegiatan fams. Yang hobi manjat-manjat ala Spider-Man bisa nih nyobain wall climbing ini. Kegiatan panjat dinding buatan ini bisa membantu menyeimbangkan koordinasi gerakan tubuh. Karena saat memanjat, hampir semua bagian tubuh ini ikut bergerak untuk sampai ke atas. Gerakan tangan dan kakinya harus sinkron fams. Lalu, konsentrasi juga nih berpengaruh banget untuk menentukan pijakan serta pegangan yang didahulukan. Soal keamanannya, gak usah khawatir, apalagi sampai panik fams. Karena akan dipantau dan dipandu, serta dilengkapi peralatan yang safety. Apalagi ada tali khusus nih untuk menahan tubuh, 100% aman deh pokoknya. Lanjut ke rope course fams, di mana kita harus menyeberang dengan memanjat tali-tali ini. Tentunya, tali ini mampu menahan berat badan kita, asal nggak lebih dari 100 kg ya. Dibilang berhasil kalau bisa menyeberangi tali yang berada di ketinggian 2 meter. Caranya, cukup pegangan ke tali senyamannya kamu fams. Yang penting, perhatikan langkah kaki secara perlahan. Intinya sih, harus fokus ya selama berkegiatan dan nikmati sensasi adrenalinnya. Kalau masih kurang menantang, cobain nih jembatan papan ini. Menyeberangi jembatan yang berada di ketinggian 2 meter dengan papan kayu yang jaraknya makin lama semakin jauh. Otomatis, langkah kaki ini akan semakin jauh fams, dari satu papan ke papan lainnya. Permainannya berasa makin seru fams, karena setiap langkahnya ini berasa banget goyangannya fams. Nah, kunci dari permainan ini adalah keberanian, percaya diri, dan keseimbangan. Selama mengikuti kegiatan ini, badan kita terikat pada tali yang dikaitkan ke katrol. Jadi tetap aman nih dan bisa bergerak leluasa. Masih ada lagi nih fams, kita naik Flying Fox. Tapi untuk ke titik Flying Fox, kita harus melewati jembatan kayu yang mirip dengan yang tadi. Kali ini memang jarak kayunya nggak semakin jauh, cuma posisinya berada di atas sungai fams. Jaraknya kurang lebih 200 meter. Dengan ketinggian 5 meter. Durasinya memang nggak sampai 1 menit, tapi main Flying Fox ini banyak manfaatnya nih fams. Stres bisa hilang, serta bisa melawan rasa takut. Malahan kalau udah sekali nyoba, pasti bakal nagih. Yang namanya liburan paling seru nih kalau kita makan sesuai selera kearifan lokal. Kayak selera yang satu ini nih fams. Warga desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, memang menggantungkan hidupnya dari ikan asin. Bahkan, ikan asin yang mereka gunakan ini berasal dari ikan cekong. Atau biasa disebut juga dengan ikan lemuru. Selain dimanfaatkan sebagai ikan asin, jenis ikan ini kerap diolah menjadi ikan kaleng. Dan sebagian lainnya dibuat pindang. Dalam sekali produksi, bisa sampai 750 kg loh fams. Makanya, proses kayak gini gak akan bisa dilihat setiap harinya. Maklum deh fams, kalau cuaca lagi ekstrim kayak sekarang ini, gelombang di laut ini cukup tinggi fams. Udah gitu, anginnya juga kenceng banget. Jadi nelayan ini pada gak berani melaut deh. Otomatis, produksi ikan asinnya juga gak bisa berjalan. Ikan yang baru didapat kemudian dicuci dan ditata, biar sebisa mungkin gak saling menumpuk. Tempat penjemuran khusus ikan asin ini terbuat dari balai-balai kayu atau bambu fams yang dilengkapi dengan wadah anyaman bambu. Ikan yang udah rapi kemudian direbus dengan air garam kurang lebih 15 menitan deh ya. Ikan yang mengalami proses pengasinan memang jadi lebih awet fams, karena garam ini bisa menghambat bakteri penyebab pembusukan pada ikan. Makanya semakin bagus garam, makin awet pula nih ikan asin yang dihasilkan. Ikan yang udah matang kemudian dijemur minimal 2 hari. Kalau mataharinya lagi malu-malu alias mendung, bisa lebih lama lagi di proses jemurnya nih fams. Kalau musim panen ikan, biasanya produksi ikan asin dari wilayah sini dikirim juga nih ke Bandar Lampung hingga Pulau Jawa. Tapi kalau ikan yang lagi susah, ikan asin ini hanya dijual untuk konsumsi daerah sekitar aja. Namanya juga stok terbatas kan? Kalau stoknya lagi langka, harga ikan asin ini mencapai Rp150.000 per kilogram. Waduh, ngalah-ngalahin daging sapi nih. Daging sapi aja cuma 130 ribuan per kilo. Memang ikan asin ini gak bisa dianggap makanan murahan nih fams. Bukan hanya itu,
Ikan cekong yang biasa diolah jadi ikan asin bisa juga dijadikan berbagai olahan. Ibaratnya nih, cuma dikasih cabai aja nih udah sedep banget. Coba perhatiin nih resepnya nih fams. Siapa tahu bisa bikin sendiri nih pas libur weekend. Kalau suka pedas, bisa pakai 3 jenis cabai fams. Buat sahabatnya pedas, ada asam jawa. Nah, biar rasanya lebih sedap, sebaiknya pakai gula jawa. Semua bahan sebaiknya dihaluskan menggunakan ulekan ya fams. Ternyata bukan cuma mitos nih. Kalau bumbu ini diulek secara manual, jadi lebih lezat dan nikmat untuk disantap. Karena minyak dari bahan-bahannya bisa lebih keluar secara alami. Berbagai macam bumbu ini tercampur dalam wadah batu dan dihaluskan secara perlahan sampai mengeluarkan aroma aslinya. Biarpun tangan lumayan pegel sih, tapi kalau urusan perut, semua pasti rela dikerjain ya fams. Wih, udah kebayang nih. Pasti aromanya menggoda banget nih. Wangi-wangian aroma makanan ternyata berasal dari bawang fams. Banyak yang bilang nih, kalau bawang itu ratunya setiap masakan. Selain memberikan rasa gurih dan sedap, bawang juga bisa memberikan aroma wangi yang kuat pada masakan. Nah, kalau udah gini, pengennya buru-buru langsung dimakan aja kan? Iya kan? Ya iyalah. Fams, berdasarkan berbagai sumber, ternyata ikan cekong ini dia punya banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Yang paling ampuh nih, ikan ini bisa mencegah penyakit jantung koroner. Soalnya ikan ini mengandung omega 3 tinggi banget fams. Nah, biar liburan makin seger nih, kita sekalian cari seger-seger nih fams. Kebetulan ada melon yang segede-gede gaban. Lokasinya masih di Provinsi Lampung nih. Yang lagi mereka petik ini merupakan melon dengan jenis Intanon atau biasa disebut dengan Golden Emerald. Dengan sistem greenhouse macam kayak gini nih, sekali panen ini bisa mencapai sampai 900 buah melon. Wow, saik ya. Melon yang dibudidayakan oleh Pak Made ini berada di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Ada 4 unit greenhouse yang berisi tanaman melon dengan masing-masing berukuran 470 meter persegi. Melon jenis ini ditandai dengan kulitnya berwarna kuning sampai oranye, yang dilapisi dengan jaring keemasan. Sedangkan daging buahnya berwarna hijau. Terus kalau rasanya, nih buktiin aja sendiri. Kalau dibandingkan dengan melon lain, melon ini cenderung punya rasa yang lebih manis fams. Kalau melon lain ini punya standar 12 Brix, yaitu satuan untuk pengukur kadar gula. Sementara melon jenis ini punya kadar sampai 16 Brix fams. Gede banget kan ukurannya. Rata-rata satu buah melon jenis ini punya berat 1,4 sampai 2 kg. Ukurannya aja hampir sebesar kepala fams. Oh iya, teknik tanam ini menggunakan greenhouse selama ini memang punya image mahal. Padahal kalau dihitung-hitung, cara ini lebih menguntungkan daripada melon yang ditanam tanpa penutup macam ini. Teknik greenhouse ini bisa jadi macam investasi fams. Biaya awal untuk pembuatannya memang butuh modal, tapi buat yang dihasilkan punya kualitas terbaik fams. Pak Made dan petani melon lainnya percaya kalau buah yang satu ini kena hujan, rasa melonnya bakalan jadi hambar. Otomatis harganya juga jadi ngedrop deh. Tapi kalau pakai teknik greenhouse, harga melonnya bisa naik 4 kali lipat fams. Oh iya, melon juga nggak tahan sama virus bernama kutu kebul. Kalau kena hama ini, produksinya bisa turun antara 20 sampai 100%, alias gagal panen total. Sementara kalau pakai greenhouse, si kutu ini dia nggak bisa masuk fams, karena greenhouse ini yang jadi pelindungnya fams. Makanya jangan heran kalau si Neng cantik ini sampai rela kepanasan berlama-lama di dalam greenhouse. Soalnya satu-satunya lubang cuma ada di pintu fams. Otomatis udara yang masuk ini juga terbatas banget. Tanaman melon siap panen setelah berumur 60 hari fams. Kalau udah waktunya panen, harus segera dipetik. Karena semakin lama dianggurin, buah melon ini bisa pecah dan menurunkan harga jual. Wih, banyak banget ya! Padahal sebelum tahun 1980, melon ini termasuk buah mahal karena harus diimpor dari luar negeri. Budidaya melon pertama kali di Indonesia ada di daerah Cisarua, Bogor, dan Lampung. Selanjutnya, melon berkembang di daerah Ngawi, Madiun, sampai wilayah eks-keresidenan Surakarta. Tenang fams, melon jenis Intanon ini
juga lebih awet dibandingkan melon biasa. Buat wilayah yang nggak punya melon, nggak perlu khawatir melonnya bakal nggak seger lagi untuk sampai di daerah kamu. Melon jenis ini juga bisa bertahan selama 15 hari ketika tidak disimpan di dalam kulkas. Padahal kalau melon biasa, fams, pasti udah mulai layu tuh di hari ketiga. Alright fams, saatnya saya undur diri dulu ya fams. Kita ketemu lagi di hari Senin. Saksikan terus Seragam Indonesia setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Amin.